Pengetahuan. Oke, jadi teman-teman, kita insya Allah akan melanjutkan. Oh ya, BTW teman-teman, coba lihat lagi ya jadwalnya, soalnya aku takut teman-teman ada yang salah jadwal gitu atau salah masuk breakout room. Oke. Nah, hari ini eh, kalau di jadwal sebenarnya kelas PKK Dini itu sama kelas A4, A8, dan A7. Tapi mungkin ini teman-teman A4, A8, dan A7 belum banyak yang datang, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja sembari menunggu teman-teman yang lain ya teman-teman. Jadi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi tentang ini ya, barisan dan deret ya teman-teman. Nah, sebelum itu, sebelum kita belajar, mari kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti pelajaran yang kita dapat bisa bermanfaat dan juga bisa teman-teman pahami. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, kita lanjutkan dengan waktu. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, kita akan pretest terlebih dahulu ya. Nah, untuk pretestnya, aku bakal kirimin di kolom chat. Nah, teman-teman mungkin bisa langsung mengakses pretestnya. Untuk waktunya seperti biasa, eh 5 menit ya. 5 menit ketika teman-teman mengerjakan, juga bisa dibuka. Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Jadi nanti kita akan selesai di jam 10:17. Nanti aku kasih tahu kalau waktunya udah selesai.
Masih ada waktu 2 menit lagi ya teman-teman untuk mengerjakan pretestnya. Silakan dimaksimalkan untuk mengerjakannya. Kita masih punya waktu 2 menit lagi. Oke teman-teman, waktu untuk pretestnya sudah habis ya. Boleh langsung dikumpulin aja. Ya, anyway, kalau misalnya Kak Dini boleh minta tolong, mungkin boleh nih dikabarin lagi teman-teman kelasnya ya buat join kelasnya karena eh, sayang banget ya kalau misalnya nggak join nanti ketinggalan materi walaupun di record gitu ya. Oke, boleh dikumpulin ya teman-teman. Nah, kalau sudah di-submit, mungkin kita akan langsung masuk ke materi kita pada hari ini. Oke, yang belum submit boleh langsung submit aja ya. Nah, jadi seperti yang udah aku bilang sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret. Nah, teman-teman sebenarnya sudah harusnya ya sudah familiar dengan barisan dan deret ini sendiri gitu. Karena dari SMP kita juga udah diperkenalkan gitu dengan barisan dan deret. Itu di kelas 9 kalau nggak salah materinya. Dan juga mungkin ada ya di SMA tuh kelas 10 atau 11 gitu kalau nggak salah. Nah, jadi hari ini kita akan merecall kembali baris dan deret gitu ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya baris dan deret itu tidak hanya aritmatika dan juga geometri. Banyak gitu deret bilangan gitu ya. Atau juga bisa disebut dengan pola bilangan. Jadi sebenarnya barisan, deret, dan juga pola itu saling bersangkutan gitu. Tapi hari ini kita akan fokus membahas pada barisan dan deret gitu ya. Nah, ini kalau di PPT, teman-teman nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah menghafal-hafal rumus yang banyak-banyak ini. Jadi teman-teman PPT ini di sini tuh untuk memperkenalkan saja gitu ya, eh, bagaimana jenis-jenis ada barisan bilangan gitu. Misalnya barisan bilangan asli ini yang pertama, kemudian ada barisan bilangan persegi, barisan bilangan persegi panjang, dan lain-lain. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah terlalu menghafalkan ini, terlalu menghafalkan si rumusnya itu. Nah, ini juga banyak sekali ya gitu. Barisan bilangan segitiga, kubik, balok, ada aritmatika nih. Yang biasa kita jumpain tuh yang ini, aritmatika, dan satu lagi yang ini, geometri gitu ya. Nah, yang terakhir ada barisan Fibonacci. Nah, kalau barisan Fibonacci ini, yaitu eh, suku setelahnya itu hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya gitu. Nah, ini teman-teman nanti lihat aja ya, nanti PPT-nya juga aku bagiin kok. Nah, tapi teman-teman, yang perlu teman-teman ingat dan tahu ya, itu cuma ini aja. Karena ini paling banyak keluar ya, ini aku tulis sendiri aja ya. Nah, yang pertama itu mengenai barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Oke. Nah, teman-teman perlu tahu hanya dua rumus saja. Yang pertama itu adalah UN gitu ya. Nah, nanti UN itu apa? Nanti aku kasih tahu. Nah, kalau di matematika, kalau di aritmatika, dia itu rumusnya A plus N kurang satu kali B. Oke? Dengan UN,
UN itu adalah suku ke N. Jadi kalau misalnya U10 berarti suku ke-10 gitu. Nah, kemudian A itu adalah suku awalnya, suku awal. Atau kita bisa tuliskan dia itu U1 gitu. Karena dia biasanya letaknya itu di paling kiri gitu ya kalau ada sebuah deret barisan. Kemudian B itu adalah beda barisan gitu ya, beda barisan. Nah, beda ini bisa didapatkan dari mengurangi suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Maksudnya gimana tuh? Misalnya, kita bisa dapat nilai si beda ini dari mengurangi U2 kurang U1 itu bisa. Atau bisa juga U3 kurang U2 itu juga bisa. Nah, pokok intinya yaitu kalau rumus umumnya seperti ini. UN dikurang UN kurang satu kayak gitu. Jadi bisa U4 kurang U3, bisa U5 kurang U4, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi jangan kebalik ya, jangan U1 kurang U2, tapi U2 kurang U1. Seperti itu. Oke, udah ya. Ini yang UN. Oke, ini ya. Ini untuk yang matematika. Nah, kemudian ada satu lagi teman-teman, selain UN, dia suku kesekian gitu ya. Dia tuh ada SN. Nah, SN itu apa? SN itu jumlah gitu ya. Kalau tadi di si UN ini untuk mencari suku keberapa, kalau SN ini mencari jumlah dari suku pertama sampai suku ke N gitu. Rumusnya seperti ini. N per 2 dikali 2A, sorry, 2A ditambah N kurang satu kali B gitu ya. Nah, gitu. Nah, N-nya itu sama ya, itu maksudnya menandakan dia berapa gitu yang mau dicari. Nah, SN itu jumlah ya, jumlah N suku pertama. Nah, artinya N suku pertama ini misalnya S10 gitu kan aku bilang. Berarti jumlah 10 suku pertama. Artinya jumlah 10 suku pertama itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai ditambah U10 kayak gitu. Oke. Nah, A-nya masih tetap ya, A itu suku awal dan B itu beda gitu. Oke, ini untuk barisan aritmatika teman-teman. Gimana kalau untuk barisan geometri? Oke. Ini teman-teman boleh catat dulu ya. Nah, boleh catat atau screenshot juga nggak apa-apa sih. Nah, kalau barisan geometri, dia itu dia tidak punya beda, tapi beda barisannya itu disebut dengan rasio. Nah, rasio ini adalah perbandingan, perbandingan tiap suku barisan. Oke, kalau untuk UN-nya barisan geometri itu adalah A dikali R, nah R ini rasio ya, R pangkat N dikurang satu, seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Oke, coba ya kita lihat di atas tadi sebenarnya sudah ada ya geometri. Oh, kurang satunya di sini. Sorry. A dikali R pangkat N kurang satu gitu. Nah, terus itu untuk barisan geometri ya. Jadi kalau ditanya U3 gitu, berarti suku ketiga berarti A dengan A-nya itu masih sama ya. A itu suku awal ya, suku awal gitu atau U1 gitu ya. Nah, R ini dia itu rasio, teman-teman. Nah, rasio itu kalau tadi yang di aritmatika yang ini dia itu dikurang antara U2 dan U1, kalau rasio dia itu dibagi. Nah, cara mencari rasio seperti ini. U2 kurang U1 bisa, U2 per U1 bisa, U3 per U2 juga bisa. Nah, kalau rumus umumnya UN per UN kurang satu kayak gitu. Ya. Jadi jangan kebalik ya, jangan bukan U1 per U2, tapi U2 per U1. Kalau yang di aritmatika tadi, U2 kurang U1, itu beda. Kalau yang di geometri itu rasio namanya, oke? Nah, selanjutnya, gimana kalau mau mencari, sebentar, kalau mau mencari si jumlah suku yang ada pada barisan geometri atau SN-nya ya. Nah, cara mencarinya adalah ada dua rumus, teman-teman.
Yang pertama seperti ini. A dikali R pangkat N kurang satu per R kurang satu. Ini dipakai, ini dipakai jika R-nya itu lebih besar dari satu, gitu. Oke, kalau R-nya lebih kecil dari satu bagaimana? Nah, kalau R-nya lebih kecil dari satu, maka dia tinggal dibalik aja. Bentar, ini sepertinya salah. Ah, satunya di bawah ya. Kalau tadi yang UN itu satunya di atas. Nah, kalau dia R-nya lebih kecil dari satu, dia seperti ini. Nah, per satu kurang F. Ya, antara satu dan R pangkat N-nya itu berubah ya dia. Nah, ini dipakai jika R lebih kecil dari satu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat R-nya setengah, R-nya 3/4, 3/5, atau berapa gitu kan. Nah, kita pakainya yang ini gitu. Nah, satu lagi teman-teman, ada namanya S tak hingga. Kadang-kadang kalau di deret geometri itu ada deret tak hingga gitu. Terus ditanya berapa sih jumlahnya gitu. Biasanya kalau deret tak hingga ini R-nya pasti lebih kecil dari satu. Maka rumusnya kalau S tak hingga itu A per satu kurang R. Nah, simpel banget itu. Dengan syarat si R-nya, ini ya, R-nya itu harus lebih kecil dari satu gitu. Seperti itu. Jadi rumus-rumus ini aja yang perlu teman-teman eh, hafal gitu ya, biar teman-teman mudah kalau disuruh mencari ada soal-soal di barisan aritmatika dan geometri. Seperti itu ya teman-teman. Oke, coba kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja open mic atau di kolom chat. Satu lagi, kita berkenalan dengan namanya deret teleskopik. Nah, deret teleskopik ini sebenarnya dia katanya, nih ya, kita baca deret yang suku-sukunya saling menghilangkan karena ada operasi yang berlawanan. Oke, coba perhatikan ini, nih, contohnya, ya, ada sebuah deret ya, misalnya 1/2 dikali 2/3 dikali 3/4 dikali dan seterusnya, sampai dikali 2019 per 2020. Ini hasilnya berapa, gitu katanya gitu kan. Nah, coba teman-teman perhatikan, suku yang di bawah di ini nih dua, ini ketemu dua kan, ini bisa dicoret gitu. Tiga juga ketemu tiga bisa dicoret. Nanti ini si empat juga ketemu empat tuh. Nah, empat juga dicoret gitu. Sampai seterusnya, sampai ini sebelum suku si 2019 per 2020 pasti ada 2018 per 2019 gitu kan. Maka si 2019 ini boleh dicoret. Sampai 2019 itu kita coret. Maka kalau ada deret teleskopik teman-teman, jawabannya adalah teman-teman cari aja angka yang ini, yang paling ujung kiri yang menjadi pembilang, dan yang paling ujung kanan yang menjadi penyebut. Maka itulah hasilnya. Hasilnya itu 1/2020 gitu. Nah ya, gitu ya kalau dari teleskopik, karena semuanya pasti kecoret gitu. Tinggal yang atas nih, yang atas yang paling ujung kiri, dan yang bawah yang paling ujung kanan. Gitu. Nih, hasilnya kan 2020 nih. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Karena setelah ini kita akan langsung masuk ke soal. Ke Zoom. Kalau aman, boleh dong ketik aman biar kita langsung masuk ke soalnya, biar bisa lihat ya gimana implementasi ke soal-soal deret dan barisan. Oke, sip. Terima kasih. Nah, kita masuk ya. Oke. Ini soal nomor satu, ini deret teleskopik nih. Kayak tadi cara ngerjainnya. Oke, seperti biasa, teman-teman kerjain dulu. Kalau udah tahu jawabannya, mungkin boleh di-share ya di kolom chat. So, enggak. Jadi teman-teman sederhanakan dulu ya, ini dalam ini dikerjakan dulu. Nanti pasti teman-teman ketemu polanya dan ketemu mana nih yang bisa dicoret-coret gitu.
Apakah jawabannya A, B, C, atau D, atau E? Yang B, Kak, kata Ilham. Fajar juga jawabnya B. Rizky yang A. Hmm. Fahri yang D katanya. Oke, coba ya. Coba gini. Oke, Munzilo juga menjawab B. Oke, coba kita kerjain ya teman-teman ya. Nah, ini mudah banget nih teman-teman. Kita tinggal kerjain dulu ini dalam ini ya. Ya. Jadi kita coba sederhanakan dulu. 1 kurang 1/2, itu teman-teman pasti dapatnya 1/2 ya. Oke. Ini tinggal teman-teman samakan penyebut aja ya dengan di masing-masing sukunya ini. 1 kurang 1/3, teman-teman dapatnya pasti 2/3. Ya kan? 1 kurang 1/4, teman-teman dapatnya, Rahman pakai emoji dia jawabnya. 1 kurang 1/4 jawabnya 3/4 ya. Nah, udah dapat nih kan polanya gimana? Titik, 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 sampai nih 1 kurang 1/2020 hasilnya 2019/2020. Oke, nah lihat di sini kita bisa mencoret siapa? 2, 3, 4 juga bisa ya. Ini pasti seterusnya ini 1 kurang 1/5. Kita hasilnya 4/5. 4. Dan seterusnya sampai tercoretlah 2019 ini oleh suku sebelumnya. Ya kan? Nah, tadi aku bilang bahwa kita tinggal mencari eh, siapa yang menjadi pembilang di suku yang paling kiri, yaitu 1 ya. Ini sama sih sebenarnya jawabannya kayak tadi. Dan yang menjadi penyebut di suku paling kanan, yaitu 2020. Jadi jawabannya itu, jawabannya 1/2020. Begitu. Gimana nih, tadi siapa ya? Apakah Rizky salah hitung, Rizky? Mungkin kurang teliti. Nggak apa-apa. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman, bagaimana deret teleskopik bekerja gitu ya. Jadi dia mencari polanya terlebih dahulu, mana yang dia itu operasinya berlawanan gitu ya. Nah, maksud operasi berlawanan tuh coba lihat di sini. Ini kan 1 per menjadi pembagikan si duanya ini. Sementara di suku selanjutnya dia itu menjadi dikali gitu, dikali 2/3 kayak gitu. Jadi maksud dari operasi yang berlawanan itu seperti itu. Tuh ya. Oke, nah mungkin cukup dulu ya kalau untuk ini. Kita pindah dulu. Ini nanti teman-teman coba cari sendiri ya. Ada kunci jawabannya nanti aku kasih. Kita pindah dulu ke sini. Nah, tuh, rumus umum suku ke N untuk barisan aritmatika si ini, dia diberikan barisan ini, maka dia nanya UN itu rumusnya seperti apa ya, gitu. Nah, tadi UN kita sudah ini ya, kita sudah rumuskan bahwa UN untuk aritmatika adalah A ditambah N kurang 1 dikali beda. DK, kata Rahman. Oke. Yang lain gimana nih teman-teman? Berarti teman-teman dari barisan ini tinggal cari A-nya siapa dan B-nya siapa gitu ya. Rahman dan Fajar dan Fahri menjawab D, sementara Munzil menjawab C. Oke. Hati-hati ya ketika ada tanda yang ketemu mungkin positif dengan negatif, itu bisa mempengaruhi perhitungan kita. Oke, yang lain ada jawaban lain mungkin? Yang lain masih mau menjawab? Ya, kita tunggu sebentar ya. Oke, coba kita bahas ya teman-teman. Nah, dari barisan ini teman-teman, teman-teman bisa lihat ya, mana yang menjadi A. A-nya itu kan U1, ya kan? A-nya itu U1, berarti suku yang pertamanya adalah -1. Tuh. Dan beda, tadi kita bisa mencarinya dari U2 kurang U1 atau U3 kurang U2. Nah, maksudnya itu kita bisa mencarinya dari mengurangi si
satu kurang minus satu, atau dari 3 kurang satu, atau dari 5 kurang 3, atau dari 7 kurang 5, kayak gitu. Ini pasti hasilnya sama semua nih. Coba kita lihat ya. 7 kurang 5 2. 5 kurang 3 2 juga. 3 kurang satu 2 juga. Satu kurang minus satu 2 juga. Berarti bedanya dia adalah 2. Gitu ya. Nah, misalnya gini aja deh. Aku buatnya U2 kurang U1 gitu. Berarti satu dikurang minus satu dengan satu plus satu. Nah, kayak gitu ya, biar lebih jelas ya perhitungannya. Oke, Ilham jawabnya yang E. Wah, ada C, D, E nih ya. Nah, kita masukin ya teman-teman. Kita udah tahu ya bahwa A-nya itu min satu dan B-nya itu 2 ya teman-teman. Nah, kita masukin nih ke sini, ke si UN ya. A-nya tadi berapa? Minus satu. D, maka oke. Berganti ya jawabannya Ilham jadi D. Oke, N-nya berapa? Nggak tahu, biarin aja ya. B-nya berapa? 2 ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini tinggal teman-teman kaliin ke dalam dulu ya. Ini tandanya tetap dulu ya. Berarti 2 kali N, 2 N. 2 kali minus satu minus 2 teman-teman. Oke? Nah, ini UN-nya. Berarti UN sama dengan min satu positif 2N. Ini positif ketemu negatif jadi negatif ya teman-teman. Nah, berarti UN adalah 2N min satu dikurang 2 minus 3. Nah, jadi jawabannya apa tuh? Yang D ya jawabannya. Seperti itu cara nyarinya. Oke? Gimana teman-teman? Itu ya cara nyarinya. Mungkin tadi ada yang salah hitung nih antara positif dan negatifnya. Nah, jadi seperti itu cara untuk menemukan bagaimana eh, rumus umum suku ke N dari satu barisan aritmatika. Oke, aman Kak. Sip. Aman ya teman-teman. Coba satu lagi Kak Dini mau tanya deh. Kalau tadi, kalau yang ini, si deret ini, sorry, barisan ini, dia nanyanya rumus umum UN. Kalau aku tanya rumus umumnya SN, berapa tuh? Nah, sekarang aku tanya SN-nya, gitu. Dari barisan yang sama, dari barisan ini juga. Nah, ini aku bantuin buat nulis rumusnya. Nah, ini tuh teman-teman. Kalau aku tanya SN-nya, rumus umum SN-nya untuk barisan aritmatika yang di soal. N per Dapat 2. ini jadi, hmm? Eh, salah ya. Bentar, Kak. Oke, N kurang 2 Kak, kata Rahman. Oke, SN, iya ya. SN sama dengan N kurang 2. Tinggal dimasukin aja ya, si A dan si B-nya sama kayak tadi, cuma rumusnya aja yang beda gitu. Duh, Munzil juga dapat SN-nya N kurang 2 ya. Ayo, gimana nih? Rahman jawab, salah hitung kah? Nah, teman-teman, hati-hati ketika menghitung positif negatifnya. Bener ding. Oke, oke. Coba ya, kita jawab ya. Ini N per 2-nya biarin aja ya. Nah, terus 2A. 2A, A-nya berapa ya tadi? Minus satu ya. Kita masukin nih minus satu. Ditambah N-nya nggak tahu, biarin aja. Bedanya adalah 2. Gitu. Oke, berarti kita punya Sn adalah N per 2. 2 kali minus satu minus 2. Ditambah, gitu ya. Nah, 2 kali N, 2N. Gitu kan? Ini aku langsung aja ya. Ini ya. Ternyata 2N kuadrat kurang 3N. Oke, ada yang sadar. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Munjilul.
Oke, ini dulu deh, nggak apa-apa. 2 kali N, 2N. 2 kali minus 2 ya, teman-teman. Nah, sudah. Oke, kita lanjutkan perhitungannya. Berarti N per 2 dikali. Berarti dia jadi gini ya, minus 2 plus 2N kurang 2. Nah, gitu kan? Minus 2 plus 2N kurang 2, iya. Oke, jadi jawabannya berapa ya? Hmm, Nah, kemudian teman-teman, berarti ini kan bisa kita sederhanakan ya. Kita operasikan dulu ya, berarti 2N. Min 2 kurang 2 minus 4 ya. Nah, berarti Sn ini kan per 2 ya, sementara kan di dalam kan bisa ya dibagi dengan 2 kan. Jadi hasilnya 2N bagi 2N, terus minus 4 bagi 2 minus 2 gitu ya. Benar nggak tuh? Kalau ada yang salah, bilang ya. N kuadrat minus 4. Oke. Nah, berarti Sn-nya adalah N kuadrat kurang 2N. Gitu, teman-teman. Bener, Kak? Oke. Ya gitu, teman-teman. Iya, mungkin Fajar udah dapet ya hitungannya gimana. Cuma mungkin itu belum ini. Apa sih namanya? Tandanya tuh ada yang salah. Hehe, kurang teliti. Oke. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kadang-kadang udah dapet nih. Ya, harusnya minus ya. Udah dapet konsepnya gimana, tapi ah, kok plus? Oh iya benar-benar plus ya, gitu ya. Ya, kadang-kadang udah dapet konsepnya gimana, tapi kadang ketika memasukkan si A dan B-nya salah gitu karena eh, tanda-tanda si positif dan negatifnya itu. Kayak gitu. Ya, jadi teman-teman harus lebih hati-hati ya ketika menghitung gitu. Jadi kalau ditanya SN untuk rumus umum SN dari barisan aritmatika di atas yang ini ya, jawabannya adalah N kuadrat kurang 2N. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini. Nah, katanya diketahui suku kelima dan suku kesembilan dari suatu barisan aritmatika, masih aritmatika ya, masih aritmatika adalah 18 dan 6. Suku ketiga barisan tersebut adalah titik-titik-titik. Kalau yang ini teman-teman sama kerjain ya. Kalau yang ini mungkin clue-nya adalah bergerak dari rumus yang sama. Dari UN juga nih. Nah, jadi kalau kita bergerak dari rumus ini, maka suku kelima berarti U5 ya teman-teman. U5 itu adalah A ditambah 5 kurang 1 dikali B. Sementara A dan B-nya kita nggak tahu, tapi kita sudah tahu bahwa suku kelima dari barisan itu adalah 18. Jadi kita langsung saja tuliskan 18 gitu ya. Jadi 18 itu sama dengan A plus 4B. Nah, silakan buat seperti itu juga untuk suku yang ke-9 dan temukan A dan B-nya berapa, lalu cari U3-nya. Kata Fajar yang E, Rahman juga dapat yang E. Nah, kata yang lain gimana nih? Apakah juga dapat yang E? Manjiro juga dapat E. Oke, Ila juga dapat E katanya. Fahri juga dapat E. Oke, ada lagi? Iya, Rahman. Dari kecil ke besar ya. Oke, coba kita bahas ya. Tadi caranya seperti ini ya, teman-teman. Ini mudah sekali. Kemudian kita tuliskan lagi U9 itu adalah A plus 9 kurang 1B. Ya, mengikuti rumus yang di atas. 9 U9 tadi berapa? 6 ya? 6 berarti A ditambah 8B. Seperti itu ya. Berarti kita di sini punya dua persamaan ya, teman-teman. Persamaan pertama adalah A plus 4B adalah 18. Dan persamaan kedua adalah A plus 8B sama dengan 6.
Nah, ini masuk lagi nih ke materi persamaan linear ya. Tapi ini nggak usah menyamakan si koefisiennya karena ini udah sama-sama A. Kita kurangi aja langsung A kurang A habis 4B kurang 8B minus 4B. Ya, 18 dikurang 6, 12. Berarti B sama dengan 12 per minus 4. B-nya adalah minus 3. Oke? Kemudian, kalau untuk mencari A, kita pakai salah satu dari ini ya. Salah satu dari persamaannya, misalnya yang atas aja. Berarti A plus 4 kali B-nya minus 3 adalah 18. Berarti A plus minus 12 ya, sama dengan 18. A sama dengan 18 minus 12 pindah ke ruas jadi plus ya. 12 A-nya 30. Oke, udah dapat A dan B. Dia bertanya suku ketiga barisan tersebut. Oke, gampang aja nih. Tinggal cari. U3-nya adalah A ditambah N kurang 1, N-nya 3, berarti 3 kurang 1 dikali B. Berarti A-nya tadi 30 ditambah 2 dikali berapa tuh? Minus 3 ya. B-nya minus 3. Berarti 30. 2 kali minus 3, minus 6. Minus ketemu positif jadi minus. Nah, berarti U3-nya adalah 24. Nah, ini jawabannya E. Seperti itu. Itu ya cara nyarinya ya. Nah, jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini lagi, seperti itu cara nyarinya. Gitu. Oke, aman ya teman-teman ya. Kita coba lanjut. Sebentar. Oke, kita coba lanjut ya teman-teman. Em, Satu lagi soal yang mirip. Oke, ini mirip banget kayak tadi. Ngerjainnya sama. Sama persis kayak tadi. Sok, dikerjain dulu. Ini aku bantu tulisin lagi ya rumus UN-nya biar teman-teman nggak lupa. A ditambah N,1 kali B. Ya sudah ada dari Fajar dan Ila yang B katanya. Oke, dari yang lain gimana nih teman-teman? Setuju nggak nih jawabannya yang B? Tahu teman-teman dapatnya yang lain gitu misalnya. Oke, B, B juga Fahri dan Rahman. Oke, Munzil juga B. Oke, oke, coba kita bahas ya teman-teman ya. Ini persis banget, sama banget kayak yang tadi. Bahwa kita buat dulu U5, ya, UN U5, itu A ditambah 5 kurang 1 ini langsung aja ya, 4B gitu ya. Nah, UIM-nya berapa tuh? 17. Berarti 17 itu A plus 4B. Kemudian U10 A plus 10 kurang 1, 9 ya. 9B. U10-nya berapa tuh? 32 sama dengan A plus 9. 96. 9B. Nah, udah. Berarti tinggal kita operasikan saja seperti yang tadi. Ini biar kita tidak susah-susah ya mencari. Ada minusnya nanti. 17. Ini kita kurangkan saja. 9B kurang 4B itu hasilnya 5B. 32 kurang 17 itu hasilnya 15. Maka B adalah 15 bagi 5. Berapa tuh? 3 ya. Nah, oke. Untuk mendapatkan A-nya, kita masukin saja ke salah satu persamaan ya.
Misalnya kita ambil yang ini, berarti A ditambah 4 kali 3 dengan 17. A plus 12 ya. Berarti A-nya 17 dikurang 12 ya. Nyebrang dia. Berarti A-nya 5. Oke. Dia nanyanya suku ke-20, berarti U20 gitu ya. U20 sama dengan A 20 kurang 1 B. Tadi A-nya kita dapat 5. Terus ini 19 dikali B-nya 5 gitu ya. Sorry, B-nya 3. B-nya 3. Nah, 5 ditambah 19 kali 3 itu 57. Berarti U20-nya adalah 57 tambah 5, 62. Seperti itu. Itu ya cara nyarinya. Oke, sekarang aku mau tanya. Sebentar. Coba aku mau pindahin dulu si ininya. Kita geser dulu ya. Lagi. Kalau misalnya aku tanya, berapakah eh berapakah jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmatika ini, kita. Ya, gimana nih, teman-teman? Berarti carinya pakai yang rumus S ya, bukan yang U. Kalau aku tanya, berapakah jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmatika yang ada di soal? Coba aku bantu dulu. Berarti ini kita pakai rumus ini ya, SN, N per 2 dikali 2A ditambah. Nah, 285 WK, WK. Oke, nggak tahu, aku juga belum nyari. Nanti kita coba lihat. Ada teman-teman yang lain, apakah jawabannya sama seperti Fajar? Eh, ayo loh Fajar. Ini Munzil dapat 185. Selisihnya 100. 85. Ilham 185. Ini Rahman, kenapa kamu 2855? Oke, salah-salah ya, kata Fajar ya. 285. Oke, 285. Oke, ada 285, ada 185 nih teman-teman. Gimana nih? Coba kita cari ya. Tadi 10 ya, 10 suku pertama ya teman-teman ya. Berarti artinya kita akan mencari S10 gitu. Udah, masukin aja ya. N-nya 10 ya. A-nya berapa tuh tadi? A-nya 5 tambah 10 kurang 1. Oke, ini yang jawab 285 pada pindah ya ke 185 ya. Apakah Fahri akan berpindah ke 185 juga karena dia baru menjawab 285? Oke. Oke, teman-teman, kita lihat ya perhitungannya ya. Berarti 10 per 2 kali 2 kali A, A-nya tadi 5, berarti 2 kali 5 ditambah N kurang 1, N-nya 10, berarti 10 kurang 1 dikali B, B-nya 3. Oke, sudah. Ila 185. Oke. Berarti S10 adalah 10 per 2. Ini langsung aja kita bagi ya, 5. 2 kali 5, 10. Ditambah, ini 9 ya. 9 kali 3 berapa? 27 ya, teman-teman. Berarti S10 adalah 5 dikali 10 tambah 27, 37. 37 kali 5, 185 apa 285? 185. 185. Nah, 185. Seperti itu, teman-teman. Ada apakah gerangan kalian yang menjawab 285 tadi? Salah hitung kah? Ya, nggak apa-apa ya. Kita masih belajar. Ya, kayak gitu ya cara nyarinya. Ya, salah. Gak apa. Yang penting rumusnya tahu dulu ya. Enggak sih, nggak boleh nggak apa-apa. Soalnya nanti di UTBK kan yang basis komputer ya. Ini cara-cara kita tidak dinilai, jadi dinilainya jawaban kita yang kita pilih. Jadi hati-hati ya teman-teman ketika menghitung.
Ya, seperti itu ya teman-teman ya, cara ngitung S-nya. S, ya, maksudnya jumlah sekian suku pertama, gitu. Oke, seperti itu ya caranya. Kita beralih ke soal berikutnya. Ini mau nggak? Oke, nanti aja deh. Kita ini dulu. Seru nih kayaknya nih, nomor 8. Alfa, beta, dan gamma ya, berturut-turut adalah suku kedua, suku keempat, dan suku keenam dari suatu barisan aritmetika. Diketahui bahwa alfa ditambah beta ditambah gamma per beta plus 1 sama dengan 4. Ditanyanya nilai beta. Di beta itu ditanyanya suku keempat gitu ya. Ini diinisiasi dulu ya bahwa kalau dia bilang alfa itu adalah suku kedua, dua gitu ya. Oh, sebentar. Kita tulis lagi UN biar teman-teman nggak lupa. Itu adalah A ditambah N dikurang 1 dikali. Oke. Sambil nyari ya teman-teman ya. Bahwa alfa itu suku kedua katanya. U2. Berarti alfa itu adalah A plus 2 kurang 1 dikali B. Itu adalah A plus 1. A plus B. Kata Rahman yang A, betanya itu minus 4. Oke. Terus yang beta itu 4. Berarti A ditambah 4 kurang 1 dikali B. Gimana nih, teman-teman yang lain apakah setuju dengan jawabannya Rahman? Ya, kemudian tadi gamma ya, gamma itu adalah U berapa tuh? 6 ya. U6 berarti A plus 6 kurang 1B itu adalah A plus 5B. Oke, jadi teman-teman tinggal masukin yang bentuk alfa beta gamanya ini dalam bentuk A dan B ini ya. Yang A plus berapa B gitu ke dalam bentuk yang ini sama dengan 4. Terus teman-teman cari aja betanya. Fajar juga dapatnya A. Nah, teman-teman yang lain gimana? Fahri juga dapatnya yang A katanya. Oke. Menjil juga dapat A. Oke, coba ya kita bahas ya. Teman-teman pada jawab A nih, minus 4. Oke, tadi kan kita udah ubah ya. Masih memakai rumus yang umum ya, yang UN sama dengan A plus N kurang 1B gitu ya. Nah, katanya alfa, beta, gamma itu suku kedua, keempat, dan keenam. Kita ubah nih jadi bentuk seperti ini. Bahwa alfa itu suku kedua, artinya alfa itu adalah A plus B. Ya, pakai rumus yang di atas tadi. Beta itu adalah A plus 3B, dan gamma itu adalah A plus 5B. Oke, udah kita tinggal substitusi aja si nilai alfa, beta, gamma dalam bentuk AB ini ke dalam persamaan yang udah diketahui di soal. Berarti alfa plus beta plus gamma adalah tadi alfanya A plus B ditambah betanya A plus 3B ditambah gammanya A plus 5B. Seperti itu ya. Nah, nah, beta A plus 3B tambah 1 sama dengan 4. Oke, kita akan totalkan A tambah A berarti 3A ya. Ditambah B tambah 3B 4B ditambah 5B 9B. Seperti itu kan? Per
4A tambah 3B tambah 1 sama dengan 4. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita akan mengalihkan ya. Nah, ini dikali nih. Dia naik ke atas berarti 3A plus 9B sama dengan 4 dikali A plus 3B tambah 1. Oke, berarti tetap ya 3A plus 9B sama dengan 4 kali A 4A, 4 kali 3B 12B, 4 kali 1 4. Oke, kita seberangkan yang ada A dan B-nya ke sebelah mana ya biar bisa dapat langsung sebelah kanan. Oke. Berarti empatnya kita buang dulu ya ke sebelah kiri ya. Ini di sini positif 4, kita pindahkan ke sebelah kiri jadinya minus 4. Oke. Nah, ini yang di sini kita pindahkan ke kanan semua berarti 4A dikurang 3A ditambah 12B kurang 9B. Seperti itu ya teman-teman ya. Tandanya berkurang kalau dia pindah ruas gitu. Kita lanjutkan di sini berarti minus 4 sama dengan 4A dikurang 3A, A. Ditambah 12B dikurang 9B, positif 3B ya. Nah, oke. Bentuk ini, A plus 3B, itu sama nih, kayak bentuknya si beta. Ya kan? A plus 3B. Berarti ini, minus 4 ini, udah sama dengan beta. Gitu. Atau dia ini 4. Oke, benar ya jawaban teman-teman itu adalah yang A. Itu. Oke, seperti itu caranya. Nah, ini biar termention dia. Kita kotakin. Nah, oke. Sudah. Selanjutnya aku mau kasih yang agak beda nih. Enggak sih, nggak beda-beda banget. Cuma dia sekarang yang, kalau ini kan tadi kita membahasnya aritmatika terus ya. Kalau sekarang mungkin kita bahaslah sekali-sekali yang geometri ya. Oke. Nah, teman-teman, dari soal ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau misalnya aman, teman-teman boleh dong ketik aman biar kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada yang mau ditanya, boleh aja ya. Oke, Haris. Terima kasih. Oke, mungkin pada aman ya. Jadi caranya ya udah tinggal dimasuk-masukin aja gitu tadi. Oke, kita ke soal selanjutnya dulu ya teman-teman ya. Hmm, oke. Mungkin ini soal, nah, kalau di sini soal yang terakhir dia tuh. Coba kita lihat. Soalnya soal yang terakhir ini mirip banget, bukan mirip ya, serupa dengan soal yang ada di pretest kalian tadi. Kayaknya ya kalau nggak salah. Nah, teman, perhatikan dulu, baca dulu benar-benar soalnya. Aku mau lihat dulu pretestnya tadi mana. Nah, kalau teman-teman lihat soal ini, itu mirip sama soal pretest yang terakhir tuh. Yang sebuah bola dijatuhkan bla 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 bla. Ya, itulah ya. Nah, itu mirip tuh. Oke, kita bahas dulu ya yang ini biar teman-teman tahu nih gimana sih cara menjawab eh, soal yang seperti ini gitu. Nah, teman-teman perhatikan kalau dia sudah seperti ini, kalau tadi kan di soal kita dikasih tahu ya bahwa itu barisan aritmatika, bahwa itu apa gitu kan. Nah, kalau kayak gini biasanya sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 20 cm, 200 cm dari permukaan lantai. Oke, ini dia ya. Ini bola. Ini tingginya adalah 200 cm atau 2 meter. Setiap kali bola memantul, nah dia ke bawah, zet, dia pasti bukan 200 cm lagi tuh memantul ke atasnya. Katanya dia mencapai ketinggian 4/5 dari ketinggian sebelumnya. Berarti kira-kira ketinggian ini adalah 4/5 dikali 200 cm gitu. Nah, kalau teman-teman udah ada kunci kayak gini nih, 4/5 dari ketinggian sebelumnya atau sekian per berapa dari apa gitu, itu artinya sudah dipastikan ini termasuk deret apa geometri ya teman-teman. Kalau sudah ada per-pernya seperti itu, ya walaupun
Deret geometri itu rasionya nggak harus dalam bentuk per, dia juga bisa bulat gitu kan, bilangan bulat. Ini sudah dipastikan dia masuk ke deret geometri, gitu ya. Karena jarang sekali ada deret aritmatika yang bedanya itu pecahan gitu. Biasanya kalau yang pecahan-pecahan gitu, dia itu deretnya geometri gitu. Oke, nah terus katanya, apa katanya di situ? Hitunglah jumlah jarak yang dilakukan bola sebelum berhenti, katanya kayak gitu. Nah, coba teman-teman ingat-ingat lagi ya, jarak yang ditempuh bola sebelum berhenti. Nah, teman-teman, clue-nya di sini adalah teman-teman pakai rumus yang ini. Yang mana tuh? Yang S tak hingga. Karena kita nggak tahu teman-teman, kita nggak tahu ini tuh sampai uku berapa gitu, sampai suku ke berapa gitu dia mantulnya. Bisa jadi dia banyak banget gitu kan. Makanya kita asumsikan soal-soal seperti ini itu pakai rumus S tak hingga gitu. Tadi S tak hingga aku bilang yaitu A per satu dikurang R. Oke, kalau di soal kita udah tahu bahwa R-nya itu adalah 4 per 5 dan A-nya itu adalah ini ya, ketinggian awalnya itu adalah 200 cm. Nah, seperti itu. Gimana teman-teman? Bisa nggak nih dapetnya? 1000 Kak, kata Ilham. Kata Rahman juga 10 meter, ya 1000 cm ya maksudnya. Em, benar 1000 cm, tapi, oke, teman-teman udah benar ya. 1000 cm itu udah benar. Tapi 1000 cm itu, teman-teman, itu hanyalah lintasan yang bolanya itu mengarah ke bawah, teman-teman. Coba perhatikan, teman-teman perhatikan. Ini kan mantul ke bawah, set. Berarti kalau dia sekali mantul, dia udah menempuh si 200 cm pertama ya. Dia mantul ke atas. Ini pantulan pertama, ya. Ini pantulan pertama, ini pantulan kedua, ya. Pantulan pertama, dia ke bawah. Mantul dia tingginya 4 per 5 kali tinggi semula. Oke? Ya, ini ke atas ya. Nah, ke bawahnya lagi, itu sama aja nih. Ini tuh 4 per 5 kali 200 juga, gitu. Yang ke atas itu 4 per 5 kali 200 juga, gitu. Nah, jadi teman-teman, yang 1000 tadi teman-teman jawab itu benar. Tapi itu baru lintasan bola yang ke bawah, gitu. Nah, teman-teman belum ngitung tuh lintasan bola yang ke atas itu berapa. Seperti itu. Berarti 2000 belum tentu Munjil. Dia nggak bisa langsung dikali dua. Karena 200 cm ini hanya memantul ke bawah doang. Nggak ke atas lagi gitu. Jadi 200 cm ini cuma sekali. Yang dua kali itu yang seterusnya gitu. Berarti kalau jawaban kamu tadi 2000 kamu langsung kali dua, itu 2000 dikali, dikurang 200 kayak gitu. Itu lintasan bola yang ke atas. Gitu. Paham nggak? Coba kita tulis dulu ya. Coba teman-teman pahami ya apa yang aku bilang ya. Oke, ini kita cari ya. Ini untuk lintasan bola yang ke bawah ya, yang ke bawah karena bola katanya kan dijatuhkan. Berarti lintasan pertama bola itu ke bawah pasti. Ya, lintasan bola itu, ya betul, 1800 jawabannya. Lintasan bola yang ke bawah itu 200 ya, pasti gitu. Tapi 200 ini teman-teman, dia tidak berulang dua kali. Karena setelahnya udah ke bawah, dia mantul kan ke atas. Tingginya itu dia tidak 200 lagi, tapi sudah 4 per 5 dikali 200 gitu. Nah, terus udah nyampe atas nih, dia mantul lagi kan ke bawah. Nah, lintasannya itu, dia tuh masih sama gitu, panjangnya dengan 4 per 5 dikali 200. Makanya, ya, oke, kita cari dulu lintasan bola yang ke bawah, itu berarti S tak hingga.
A-nya tadi 200 per 1 kurang 4/5 gitu ya. Artinya S tak hingga sama dengan 200 dibagi 1/5 gitu ya. Berarti ini sama aja kayak 200 dikali 5/1. Berarti 1000 sentimeter. Itu baru bola yang ke bawah. Kalau lintasan bola yang ke atas, ke atas. 200 nggak ikut ya. Ya, 200 nggak usah diikutin gitu. Teman-teman sebenarnya bisa aja cari pakai ini lagi gitu. Tapi A-nya bukan 200. A-nya siapa? A-nya itu yang ini. Yang si 4/5 dikali 200. Berapa ya ini? 160 kah? Ya, 160 gitu. Tapi kalau secara logika seperti itu ya yang aku jelaskan tadi gitu. Oke, berarti S tak hingganya itu sama dengan 160 per 1 dikurang 4/5. Berarti S tak hingganya adalah 160 per 1 kurang 4/5, 1/5 ini 160 dikali 5 per 1, 800. Nah, gitu. Ini senti. Berarti panjang lintasan total, ya. Berarti total lintasan itu adalah berapa, teman-teman? 1000 ditambah 800. Hasilnya 1800 gitu. Jadi teman-teman yang teman-teman jawab 1000 tadi itu benar, tapi lintasan bola yang hanya ke bawah saja. Teman-teman belum menambahkan yang lintasan bola ke atas. Seperti itu. Itu soal pretest posttest yang nomor 5 itu kayak gitu gitu. Jadi nanti cara cara nyarinya kayak gitu ya. Oke, dia tergantung berapa rasionya gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Paham nggak? Paham nggak ini dari penjelasan yang ini? Jadi dia harus kalau ditanya, biasanya kalau lintasan ya, kalau soal-soal kayak gini tuh dia nanyanya tuh biasanya lintasan gitu, dari sebuah apa gitu kan. Nah, kan karena dia melintas kan, lintasan gitu kan. Dia bukan mencari suku ke gitu. Kalau suku ke berapa, ya udah kita sok aja pakai rumus seperti biasa kayak gitu. Alhamdulillah paham, siap. Ya teman-teman kalau ada yang mau ditanyain feel free aja ya. Langsung aja tanya. Kak, ini gimana? Bla 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 gitu. Oke, kita coba lihat lagi ya soal-soal yang lain. Hmm, ini kayaknya seru nih. Seru mulu dari tadi. Oke, coba boleh boleh dicoba dah ini eh yang nomor ini. Ini juga deret geometri ya teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh kalau soal cerita deret geometri tuh pasti ada kayak gini ya nih. Sekian per berapa gitu-gitu kan. Jadi kayak dia tuh udah ngasih clue sebenarnya. Oh, ini tuh deret geometri gitu. Ya silakan teman-teman coba dulu. Mungkin aku mau mengingatkan ininya aja ya, rumusnya apa yang dipakai ini. Rumusnya untuk UN geometri itu adalah A dikali R pangkat N kurang satu. Ini yang dikurang satu itu pangkatnya ya, si N-nya ya, bukan si R pangkat N-nya. Iya, gitulah. Oh, mungkin ini hitungannya agak-agak sulit sih, tapi coba aja dulu. Nanti kita cari yang paling mendekati lah nilainya. Jadi clue-nya itu dua orang anak sedang melakukan percobaan matematika dengan menjatuhkan sebuah bola dari lantai 2. Ketinggian bola dijatuhkan 9 meter. Pantulan bola mencapai 8/9. Oke. Ini dia nanya bukan lintasan ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah memperdulikan si 9 meternya ini.
Jadi 9 meternya itu berguna untuk menentukan suku berikutnya gitu. Dan rasionya ini udah dikasih tahu ya, 8/9 gitu. Jadi teman-teman ketika mencari A atau U1-nya teman-teman, itu bukan 9 ya yang dipakainya, tapi 8/9 dikali 9, yaitu 8 meter. Karena dia bilangnya pantulan ya, pantulan. Berarti itu ketika dia sudah mencapai ke atasnya lagi gitu. Nah, jadi bahasa-bahasa kayak gini teman-teman perlu pahami gitu. Kalau kayak tadi lintasan, ya kan? Berarti lintasan itu semua yang dilalui si bola itu kita hitung gitu. Kalau yang ini dia bilangnya pantulan. Nah, definisi pantulan itu apa? Pantulan itu kan berarti dia kembali ya ke apa? Bukan posisi juga sih. Dia kembali ke keadaan semulanya gitu. Kalau dia dijatuhkan dari atas, ya, jatuh ke bawah, dia harus naik ke atas lagi. Baru itu dibilang satu pantulan gitu. Berarti pantulan pertama dari bola ini adalah 8/9 dikali tinggi si gedung tadi. Seperti itu. Jadi pakailah si A-nya ini adalah 8 meter dan R-nya ini adalah 8/9. Kayak gitu. Mungkin teman-teman agak lama ya ngitung di ininya, pangkat-pangkatnya ini. Ya agak agak nggak cantik sih angkanya. Dan ditanyanya ketinggian bola setelah pantulan kelima. Berarti dia tanyanya U5 itu. Titik-titik. Kalau susah mungkin sekarang bolehlah pakai ini, pakai kalkulatornya. Nggak apa-apa. Karena biasanya soal-soal di UTBK itu hitungannya nggak sesusah itu kok. Ini cuma soal latihan aja. Dia pasti nyari yang rasionya tuh angka bagus gitu. Biar bisa dioperasikan dengan mudah. Ya, ini udah aku kasih tahu ya bahwa R-nya itu 8/9 udah ada di soal. Dan U1-nya itu adalah 8/9 kali 9 meter. U1 itu adalah pantulan pertamanya. Gimana teman-teman? Ada yang udah dapat? Berapa jawaban yang mendekati? Yang E kata menjadi berarti 5 ya? Ya, sekitar segitu. Yang lain gimana teman-teman? Udah dapat belum? Belum. Yang E juga Kak, kata Fahri. Oke. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Ada bola nih. Nah, ini tingginya itu sekitar 9 meter. Dia jatuh. Tet, 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 tet. Nah, ini tanah nih kan. Terus dia membal lah dia. Nah, sekitar ini tingginya gitu. Jadi ini adalah di satunya gitu. Fajar, Rizky, dan juga Munzilul. Oke, iya jawabannya benar ya. Ya dapatnya 4,99 sekian 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 gitu. Oke, coba kita eh apa namanya? Substitusikan ya ke dalam rumus ini. Jadi teman-teman ini harus dihafal ya. UN-nya untuk geometri apa, UN untuk aritmatika apa, SN untuk geometri apa, SN untuk aritmatika apa gitu. Jadi perhatikan bahasanya. Tadi aku bilang bahwa U1-nya itu pantulan pertamanya itu sudah pasti bukan 9 meter karena itu dia posisinya baru jatuh gitu. Sementara yang disebut pantulan itu adalah ketika dia udah naik lagi. Jadi kayak mantul gitu kan. Nah, bukan mantap betul ya. Mantul gitu ke atas lagi.
Nah, tingginya itu sudah 8/9 kali tinggi awal. Berarti U1 dia adalah 8/9 dikali 9, yaitu 8 meter. Berarti kita masukin aja. Berarti A-nya ini adalah 8 ya, U1. A itu U1, 8 meter dikali R-nya 8/9. N-nya berarti 5 kurang 1 gitu ya. Nah, berarti kita dapatkanlah dia 8 dikali. Oh, salah, salah, salah. Salah penempatan, guys. Tulisnya bukan kayak gini. Salah aku. Gini. Ish. R pangkat N kurang 1. Ah, gitu. Itu baru betul. Berarti ini pangkat 5 kurang 1 gitu ya. Nah, berarti 8/9 dikali 5 kurang 1 pangkat 4. Berarti artinya U5 sama dengan 8 dikali 8 pangkat 4 per 9 pangkat 4. Nah, ini 8 ya. Ini kan 8 pangkat 1, berarti 8 kali 8 pangkat 4 itu 8 pangkat 5 ya. Bisa ditambahin. Nah, ini hasilnya sekitar, sorry, sorry. Ini sama dengan dulu. Ini sekitar 4,99 sekian-sekian. Kita bulatkan saja menjadi 5. Gitu. Ini banyak banget nolnya. 5 meter gitu ya. Jadi jawabannya 5 meter. Ini juga dia bilangnya paling mendekati ya. Berarti kita boleh bulatkan. Jawabannya yang E. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Untuk contoh cara mencari gimana cara mencari suku keberapa dari suatu deret geometri. Seperti itu. Ntar aku cari lagi soal yang mungkin bisa kita kerjakan ya. Ada lagi nggak ya? Ini jam berapa? Oh, oke. Sudah jam segitu. Ini juga panjang lintasan ya katanya. Nih mirip-mirip nih. Nah, soal ini tuh mirip sama enggak sih, dia 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 nggak pakai ini, dia nggak pakai S tak hingga ya, tapi ini biasa aja dia pakai SN-nya si dari geometri ya, dia pakai SN-nya yang ini. Nanti teman-teman cari sendiri ya. Nah, nanti aku kasih ini berarti 1/2 dan A-nya itu 300. Oh, ini nomor 10 boleh deh kita kerjain dulu. Nomor 10 eh ini mirip banget sama soal pretest tadi nomor 1, 2, 3, nomor 4 ya. Nah, coba perhatikan bahasanya. Hasil produksi kerajinan seorang pengusaha setiap bulan meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Produksi bulan pertama, oke, udah ada kuncinya ya. Bulan pertama artinya itu A-nya berapa? 150. Dan bulan keempat, oke, kita ingat dulu bahwa UN dari deret geometri adalah R pangkat A kali R pangkat N kurang 1. Oke, sudah. Bulan pertama itu berarti U1, ya. Dan bulan keempat, U4 itu berarti A, R, pangkat 4 kurang 1 berarti ya. Berarti A, R pangkat 3, berapa tuh katanya? 4050 guys. Nah, terus katanya hasil produksi selama 5 bulan adalah, berarti kalau ditanya hasil produksi selama 5 bulan, yaitu ditanya S. Nah, kenapa S? Karena ini, ya, menjumlahkan gitu ya. Hasil produksi selama 5 bulan berarti akumulasi dari bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kayak gitu. Sok, silahkan cari S-nya berapa. Aku ingetin lagi bahwa SN untuk si ini, si geometri itu adalah A kali R pangkat N. Lupa, bentar. Kurang 1 per R kurang 1. Ya,
karena memenuhi R-nya itu lebih besar dari satu pasti gitu. Berarti teman-teman tugasnya adalah mencari R-nya dulu. Ya, sebenarnya ini hampir sama kayak yang si aritmatika tadi, tapi kalau aritmatika tadi kita mainnya hanya perkalian dan penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau di geometri, dia itu mainnya perkalian dan juga pembagian. Seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman cari, karena A-nya sudah diketahui ya 150, berarti teman-teman tinggal cari R-nya berapa gitu. Dari yang kita ketahui bahwa U4 itu dalam bentuk A, R pangkat 3 sama dengan 4050, dengan A-nya itu 150 gitu. Ya silahkan teman-teman dicari. Jadi sebenarnya tinggal kayak gini aja sih. Kan kita tahu ya bahwa U4 itu, dan A-nya itu 150. Kalau udah tahu jawabannya boleh ya dikasih tadi kolom chat. Berarti R pangkat 3 kayak gini. Nah, berapa lah tuh? Hitung itu sendiri. Yang B, kata Ilham dan juga Fahri, yang B. Oke, bener ya jawabannya yang B ya. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman karena waktunya udah mau habis. Ya, jadi kayak gini ya caranya. Jadi kalau U1 itu kan kita bisa bilang A itu suku awal adalah U1 gitu kan. Nah, kita udah tahu nih U1-nya 150. Sementara kita tahunya bahwa kerajinan pada bulan keempat, berarti U4 itu 4050. Kita masukkan aja dengan ini. Berarti U4 sama dengan A dikali R pangkat 4 kurang 1. A kali R pangkat 3 itu adalah 4050. Nah, cara nyari rasionya, tadi kita udah ketahui A-nya kan berapa. Nah, tinggal dibagi aja ini. Ini rasionya sebenarnya dapatnya ini ya. Ini R pangkat 3-nya itu hasilnya 27 masalah. Iya, 27 berarti R-nya itu akar pangkat 3 dari 27. R-nya itu 3. Nah, nanti teman-teman masukkan lagi eh, si A-nya, ini di sini. Si A-nya tadi berapa ya? 150 kali R, N-nya 5 ya, karena yang ditanya 5 dikurangi 1 per R-nya 3 kurang 1. Sorry, ini langsung aja kita ganti ya. 3 pangkat 5 gitu. Nah, nanti teman-teman pasti dapat hasilnya berapa tadi? 1.800 ke 18.150. Kayak gitu. Unit kerajinan. Gitu, teman-teman, caranya. Oke? Mungkin segitu dulu ya yang bisa Kak Dini jelaskan hari ini. Kita akan lanjutkan lagi kalau kita bertemu jadwalnya. Oke, sekarang teman-teman boleh kerjain lagi post testnya. Jangan lupa ya, ini jangan salah pilih jenis tesnya ya, karena post test sama pretestnya ini dalam satu form nih. Oke, kerjain aja post testnya. Eh, Deadline-nya nggak 5 menit,